Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope you're always hot and remain enthusiastic for today's lesson. Let me introduce myself. My name is Putri Intan Melinaje. My student ID number is 2280180030. And then, on this occasion, I will explain the physics material regarding the concept of photons. Okay, before we study, first we pray. Praying begin. Enough? Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi konsep foton. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep foton. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat dari foton. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan dan membuat kesimpulan tentang materi konsep foton. Kehadiran hari ini, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di grup. Jadi nanti langsung isi saja ya, dan jangan sampai telat. Nah, sebelum Ibu membahas mengenai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Jika ada yang tahu jawabannya, boleh langsung dikirim di grup ya. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Ada yang tahu? Ibu cek ya. Iya, betul sekali. Bahwasanya gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, Ibu ada satu lagi pertanyaannya. Ini tentang materi kita pada hari ini. Pertanyaannya, kenapa seorang dokter bisa tahu dan bisa melihat penyakit dalam kita, misalnya jantung dan tulang? Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, maka jawabannya akan kita ketahui setelah Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini. Definisi foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Nah, partikel elementer itu apa sih? Jadi, partikel elementer adalah sebuah partikel yang belum dikenal atau belum terdeteksi bagian-bagiannya. Entah itu tersusun dari satu partikel atau tersusun dari beberapa partikel. Nah, biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan kuark. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena foton itu tidak bermassa dan dalam ruangan vakum, foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, perlu diketahui bahwa foton itu memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Apa sih sifat dualisme gelombang partikel itu? Sifat dualisme gelombang partikel itu yaitu dia memiliki sifat baik itu gelombang maupun partikel. Jadi, foton itu dia memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Konsep foton. Foton adalah paket-paket energi. Jadi, foton itu mempunyai energi. Nah, energi yang terkuantisasi itu disebut energi foton. Jadi, energi foton itu adalah energi yang terkuantisasi. Secara matematis, foton bisa ditulis E sama dengan H kali F, di mana E itu energi foton, H itu konstanta Planck dengan nilai 6,6 kali 10 pangkat min 34 J/s, dan F itu frekuensi. Nah, karena kecepatan cahaya itu rumusnya C sama dengan lambda dikali F, kemudian F di sini bisa dicari dari F sama dengan C per lambda. Maka persamaan yang awalnya E sama dengan H kali F bisa ditulis kembali
E sama dengan H kali C per lambda. Nah, ini adalah rumus energi foton dengan lambda yaitu gelombang. Nah, foton itu dia berhubungan dengan 3 teori. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam pada dasarnya dinyatakan bahwa setiap benda, baik itu padat, cair, ataupun gas, yang suhunya di atas 0 derajat Kelvin akan memancarkan kalor radiasi. Benda hitam sempurna adalah pemancar kalor radiasi yang paling baik dengan koefisien emisivitas atau lambangnya yaitu E sama dengan 1. Contoh yang paling mendekati benda hitam sempurna adalah kotak tertutup rapat yang dilubangi. Nah, menurut Stefan Boltzmann, laju energi atau daya kalor radiasi yang lambangnya adalah P dengan satuan watt yang dipancarkan oleh setiap benda panas dapat dinyatakan oleh P sama dengan Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Dengan keterangannya yaitu untuk Q sama dengan energi kalor radiasi, delta T selang waktu, E emisivitas atau koefisien emisi dengan perbandingannya yaitu 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1, dan sigma tetapan Stefan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 dalam satuan internasional. Selanjutnya, A luas permukaan benda dan T suhu mutlak benda, di mana T di sini dia menggunakan Kelvin. Jadi, ketika T-nya diketahui dari Celsius, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke Kelvin dengan cara menggunakan rumus T sama dengan T dalam derajat Celsius tambah 273. Yang kedua adalah hukum pergeseran Wien. Jika suatu benda, misalnya logam, terus dipanaskan pada suhu yang tinggi, maka warna pijarnya akan berubah, mulai dari pijar merah yang perkiraan suhunya adalah 500 derajat Celcius sampai ke pijar warna putih yang perkiraan suhunya adalah 1400 derajat Celcius. Nah, Wilhelm Wien ini pada tahun 1986 menyatakan hukumnya yang dikenal dengan hukum pergeseran Wien, yaitu panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Jadi, untuk suhu yang lebih tinggi itu, maka panjang gelombangnya untuk cahaya maksimumnya atau energi cahaya maksimumnya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, hukum ini dapat dinyatakan melalui persamaan lambda M dikali T sama dengan C, di mana T di sini adalah suhu mutlak benda hitam menggunakan Kelvin, dan C adalah tetapan pergeseran Wien yang mempunyai nilai yaitu 2,90 kali 10 pangkat min 3, dan delta M adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum. Nah, yang ketiga yaitu teori Planck. Pada tahun 1909, Max Planck mengemukakan teorinya yang disebut teori Planck, yang merupakan awal lahirnya fisika modern. Jadi, perlu diketahui bahwa sebelum muncul teori ini, teori-teori sebelumnya yang ditemukan itu disebut teori fisika klasik. Nah, untuk memperoleh formula yang memenuhi semua data percobaan spektrum benda hitam, Planck mengemukakan dua anggapan baru tentang sifat dasar dari getaran molekul-molekul dalam dinding-dinding rongga benda hitam.
yaitu yang pertama, getaran molekul-molekul yang memancarkan radiasi hanya dapat memiliki satuan-satuan energi diskret dari harga En yang diberikan oleh persamaan En sama dengan NhV, di mana untuk V-nya di sini merupakan frekuensi, sehingga dapat juga dituliskan NhC per lambda. Nah, dengan N di sini memiliki nilai 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut bilangan kuantum, dan H di sini merupakan tetapan Planck yang memiliki nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Js. Nah, yang kedua, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskret dari energi cahaya yang disebut kuarta atau foton jika molekul melompat dari satu tempat energi ke tingkat energi lainnya. Nah, energi sebuah foton karena beda energi antara dua tingkat energi yang berdekatan dapat dinyatakan melalui persamaan En sama dengan HV. Dengan V di sini adalah frekuensi foton. Selanjutnya adalah manfaat foton. Yang pertama, dubbing film. Dalam bidang perfilman, penyulihan suara atau yang dikenal dengan istilah sulih suara merupakan proses merekam atau menggantikan suara untuk suatu tokoh karakter. Nah, biasanya di film-film yang kita tonton, itu kan ada film yang dari barat. Nah, itu nggak semua film dari barat menggunakan suara aslinya. Biasanya kan kalau menggunakan suara asli pasti ada translate-nya. Kalau tidak menggunakan suara asli, biasanya diganti dengan suara pengganti. Nah, suara pengganti di sini biasanya menggunakan suara yang sesuai dengan bahasa kita. Nah, itu disebut dengan dubbing film, dan di sini ini menggunakan dan di sini foton juga berfungsi gitu dalam perekaman atau dubbing film ini. Yang kedua adalah photomultiplier tube, di mana ini adalah tabung hampa yang kedap cahaya dengan fotokatoda yang berfungsi sebagai masukan pada salah satu ujungnya dan terdapat di beberapa dinode untuk menggandakan elektron. Foton dengan energi lebih tinggi dari work function melepaskan elektron dari permukaan katoda. Jadi pada alat ini, foton ini karena memiliki energi yang lebih tinggi, dia tuh melepaskan elektron dari permukaan katoda. Nah, photomultiplier tube ini juga biasanya populer di kalangan akademis, di mana tabung penggandaan ini hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Nah, selanjutnya, salah satu manfaat foton dalam bidang kedokteran juga misalnya adalah sinar X yang digunakan untuk memotret kedudukan tulang atau organ dalam tubuh manusia. Nah, sinar X itu merupakan bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya, radiasi inframerah, terus gelombang mikro, dan gelombang radio. Namun, dibandingkan dengan jenis radiasi tersebut, sinar X ini lebih energik. Nah, foton sinar X ini 1000 kali lebih energik dibandingkan foton cahaya tampak, sehingga ketika sinar X ini digunakan, biasanya kan digunakan untuk rongsen. Nah, dia bisa menembus bagian-bagian kulit epidermis sehingga bisa melihat bagian dalam tubuh manusia. Misalnya adalah jantung dan hati. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan mengenai materi konsep foton, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah contoh soal. Nah, harapan Ibu dengan adanya contoh soal ini, kalian bisa lebih paham mengenai materi yang sedang kita bahas pada hari ini. Contoh soal yang pertama. Energi foton sinar gamma adalah 10⁸ elektron volt. Jika H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Js dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S, tentukan panjang gelombang sinar gamma tersebut dalam satuan angstrom. Baiklah, kita akan bahas bersama-sama tentang contoh soal yang pertama ini. Pembahasan contoh soal yang pertama.
Nah, sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama yaitu E atau energi foton, di mana diketahui yaitu 10⁻8 elektron volt. Nah, karena 1 elektron volt itu bernilai 1,6 kali 10⁻⁻19, maka 10⁻8 elektron volt itu kita kalikan. Jadi, 10⁻8 dikali 1,6 kali 10⁻⁻19 Joule, sehingga hasilnya adalah 1,6 kali 10⁻⁻11 Joule. Nah, itu yang pertama untuk yang E atau energi foton. Yang kedua, H. H-nya yaitu 6,6 kali 10⁻⁻34 J/S. Dan yang ketiga adalah C, yang memiliki nilai 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Nah, selanjutnya, karena kita sudah tuliskan apa saja yang sudah diketahui, selanjutnya kita tulis apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang dari sinar gamma. Nah, panjang gelombang itu lambangnya adalah lambda. Baik, karena rumus awalnya itu adalah E sama dengan HC per lambda, maka lambda sama dengan HC per E. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Untuk nilai H yaitu 6,6 kali 10⁻⁻34 dan C yaitu 3 kali 10⁻8 dibagi E yaitu 1,6 kali 10⁻11. Nah, terlebih dahulu kita kalikan untuk 6,6 kali 10⁻34 dikali 3 kali 10⁻8, yaitu nilainya 19,8 kali 10⁻⁻26 dibagi 1,6 kali 10⁻⁻11. Nah, hasil bagi dari 19,8 kali 10⁻⁻26 dibagi 1,6 kali 10⁻⁻11 adalah 12,375 kali 10⁻⁻15 meter. Meternya itu di sini adalah sebagai satuan. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah diubah dalam satuan angstrom, maka 12,375 kali 10⁻⁻11 dikalikan 10⁻⁻10 angstrom, sehingga hasilnya adalah 12,375 kali 10⁻⁵ angstrom. Itu hasil akhirnya. Mudah bukan? Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Intensitas radiasi yang diterima pada dinding dari tungku pemanas ruangan adalah 66,3 W kali M pangkat min 2. Jika tungku ruangan dianggap benda hitam dan radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 600 nm, maka jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu adalah ... H sama dengan 6,63 kali 10⁻⁻34 J/S, C sama dengan 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Yang A, 1 kali 10⁻19 foton, B, 2 kali 10⁻19 foton, C, 2 kali 10⁻20 foton, D, 5 kali 10⁻20 foton, dan E, 5 kali 10⁻21 foton. Baiklah, ayo kita bahas sama-sama tentang contoh soal yang kedua ini. Selanjutnya, pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Terlebih dahulu, kita tuliskan apa yang sudah diketahui di soal seperti contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, yang diketahuinya yaitu intensitas radiasi dengan lambang I dengan nilai yaitu 66,3 Wm pangkat min 2. Nah, di sini energi yang diterima tiap sekon tiap meter persegi adalah 66,3 Joule. Nah, oh iya, Ibu mohon maaf ya, di sini
lupa menuliskan untuk H, C, dan lambda juga sudah diketahui. Nah, untuk H, dia memiliki nilai 6,6 kali 10 pangkat min 34, dan untuk C, 3 kali 10 pangkat 8, serta untuk lambda 600 Nm, atau dapat kita tuliskan 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah jumlah foton yang mengenai dinding persatuan luas persatuan waktu. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mencari energi untuk satu fotonnya berapa. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang E sama dengan HC per lambda. Kita langsung masukkan saja untuk nilai-nilainya. 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, hasil kali dari 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 itu 19,8 kali 10 pangkat min 26 dan dibagi 600 kali 10 pangkat min 9. Sehingga hasilnya adalah 0,033 kali 10 pangkat min 17. Nah, itu adalah jumlah foton tiap sekon tiap satuan luas. Nah, setelah itu karena kita sudah tahu nih untuk berapa nilai nilai fotonnya, energi per satu fotonnya itu berapa, sekarang kita cari untuk jumlah foton yang mengenai dinding. Nah, kita akan menggunakan rumus N, di mana N ini di sini N sama dengan I per E. Nah, I-nya kita sudah tahu yaitu 66,3 dan E-nya yaitu 0,033 kali 10 pangkat min 17. Nah, di sini 66,3-nya kita rubah saja menjadi 0,0663 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,033 kali 10 pangkat min 17. Nah, hasil baginya itu yaitu 2 kali 10 pangkat 20 photons. Nah, di sini kita tahu ya, jawabannya yaitu ada di poin C, yaitu 2 kali 10 pangkat 20 foton. Oke, pembahasan untuk contoh soal yang kedua sudah. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, karena sudah paham, ayo kita berkelompok. Ibu sudah mengirimkan kelompoknya di WhatsApp grup, nanti kalian cek saja kalian sekelompok dengan siapa. Nah, jadi tugasnya adalah nanti kalian akan Ibu berikan soal evaluasi di dalam kelompok. Jadi nanti mengerjakannya secara berkelompok. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Jika sudah, kelompok manapun itu boleh langsung mengirimkan jawabannya di WhatsApp grup sekaligus dengan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Nah, nanti setelah itu kalian harus mempresentasikan hasil jawaban kalian. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini dia soal evaluasinya. Di sini, Ibu berikan dalam bentuk bahasa Inggris, tapi kalian tenang saja, karena dalam soft file yang Ibu kirim ke WhatsApp group, itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi, kalian tidak perlu repot-repot untuk menerjemahkannya kembali. Oke? Baiklah, Ibu baca ya untuk contoh soal yang pertama. Maaf, untuk soal evaluasi yang pertama. Nah, sepotong logam disinari dengan foton 420 nanometer. Jika fungsi kerja logam 2,2 elektron volt, energi kinetik elektron yang terlepas sebesar ... H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Js. Nah, pilihannya A 1,21 kali 10 pangkat min 19 J, B 2,42 kali 10 pangkat min 19 J, dan C 3,63 kali 10 pangkat min 19 J, D 1,21 kali 10 pangkat min 20 J, dan E 2,42 kali 10 pangkat min 20 J. Nah, itu untuk soal evaluasi yang pertama. Selanjutnya, soal evaluasi yang kedua, panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis 100 watt adalah 5,5 kali 10 pangkat min 7 meter.
Cacah foton atau partikel cahaya per sekon yang dipancarkan di sekitarnya adalah pilihannya A. 2,8 kali 10 pangkat 22 per sekon, B. 2,0 kali 10 pangkat 22 per sekon, C. 2,6 kali 10 pangkat 20 per sekon, D. 2,8 kali 10 pangkat 20 per sekon, dan E. 2,0 kali 10 pangkat 20 per sekon. Nah, ini untuk dua soal evaluasi. Selanjutnya, soal evaluasi yang ketiga. Bola lampu mempunyai spesifikasi 132 Watt per 220 volt. Ketika dinyalakan pada sumber tegangan 110 volt, memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 628 nanometer. Bila lampu meradiasikan secara seragam ke segala arah, maka jumlah foton yang tiba persatuan waktu persatuan luas di tempat yang berjarak 2,5 meter dari lampu adalah titik-titik H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 JS. Nah, pilihannya A. 5,33 kali 10 pangkat 18 foton sekon kali meter pangkat min 2, B. 4,33 kali 10 pangkat 18, C. 3,33 kali 10 pangkat 18, D. 2,33 kali 10 pangkat 18, dan E. 1,33 kali 10 pangkat 18. Nah, itu dia untuk 3 soal evaluasi hari ini. Silahkan dikerjakan secara berkelompok dan selamat mengerjakan. Baiklah, waktunya sudah selesai dan Ibu sudah mendapatkan jawaban dari salah satu kelompok, yaitu kelompok 2. Nah, setelah ini kita akan membahasnya bersama-sama apakah jawaban dari kelompok 2 itu betul atau tidak. Nah, ini jawaban dari soal evaluasi yang pertama. Langsung saja kita tuliskan apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu lambda. Lambdanya 420 nanometer. Kalau kita ubah ke meter, hasilnya menjadi 4,2 kali 10 pangkat min 7. Selanjutnya, usaha awalnya atau W0-nya yaitu 2,2 elektron volt. Ingat, tadi sudah dibahas bahwa satu elektron volt itu bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga 2,2 kali 10, 2,2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19, maka hasilnya 3,52 kali 10 pangkat min 19. H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34 CS, dan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanyakan di sini adalah energi kinetiknya. Langsung saja kita jawab. Untuk rumus energi kinetik itu menggunakan rumus yang energi tapi dikurangi dari W0-nya. Jadi, HC per lambda dikurangi W0. Langsung saja kita masukkan untuk nilai-nilainya. 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8, itu hasilnya 19,89 kali 10 pangkat min 26, dibagi 4,2 kali 10 pangkat min 7, maka hasilnya 4,375 kali 10 pangkat min 26, dan dikurangi 3,52 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya yaitu 1,21 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, jawaban ini ada di poin A, yaitu 1,21 kali 10 pangkat min 19 Joule. Berarti untuk jawaban kelompok 2 nomor 1 betul ya. Selanjutnya, pembahasan untuk soal evaluasi nomor 2. Langsung saja kita tuliskan di sini untuk yang diketahuinya yaitu dayanya sebesar 100 Watt. Karena sebesar 100 Watt, maka energi yang dipancarkan tiap sekonnya juga adalah 100 Joule. Nah, kita langsung cari saja untuk energi per satu fotonnya itu berapa. Menggunakan rumus E sama dengan HC per lambda. Langsung saja dimasukkan. Untuk H-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34, dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8, dibagi lambdanya 5,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini sudah langsung diketahui untuk nilainya yaitu E-nya atau energi per satu fotonnya yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 19. Karena di sini kita mencari jumlah fotonnya, maka langsung saja menggunakan rumus N sama dengan I per E. Untuk I-nya sendiri yaitu 100 dan E-nya 3,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, hasil bagi dari 100 dibagi 3,6 kali 10 pangkat min 19 adalah 2,8 kali 10 pangkat 20 foton. Nah, jawaban di sini ada di poin D, yaitu 2,8 kali 10 pangkat 20 foton per sekon. Jadi jawabannya betul ya untuk yang nomor 2.
Selanjutnya, kita akan membahas soal evaluasi yang ketiga. Nah, di sini diketahui bahwa untuk daya lampu yang memiliki spesifikasi 132 Watt per 220 volt, saat dipasang pada tegangan 110 volt, maka dayanya akan turun menjadi, nah di sini sudah diketahui bahwa untuk P1-nya dia 132 Watt, untuk V2-nya dia 110 volt, dan untuk V1-nya yaitu 220 volt. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk P2-nya, di mana menggunakan rumus V2 per V1 kuadrat dikali P1. V2-nya 110, V1-nya 220 dikuadratkan dikali 132 watt. Maka hasil bagi dari 110 dibagi 220, 0,5 dikali, 0,5 kuadrat dikali 132 watt. Nah, 0,5 kuadrat, maka hasilnya 0,25 dikali 132, maka hasilnya 33 watt. Nah, sudah diketahui di sini untuk P2-nya yaitu 33 watt. Nah, selanjutnya di sini untuk intensitas atau daya persatuan luas pada jarak 2,5 meter, maka menggunakan rumus I sama dengan P per A, di mana A di sini adalah luas permukaan. Anggap saja berbentuk bola, di mana luas bola 4 kali luas lingkaran, sehingga I sama dengan P per A dapat juga ditulis I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Dari persamaan I sama dengan P per 4pi R kuadrat, kita langsung masukkan saja untuk angka-angkanya, di mana P sama dengan 33, dan Pi dia memiliki nilai 3,14, juga R-nya 2,5. Nah, 33 dibagi 4pi dikali 2,5 kuadrat, sehingga 33 per 4 kali 3,14 kali 6,25 sama dengan 33 dibagi 78,5, yaitu hasilnya 0,42 watt per meter kuadrat. Nah, 0,42 watt per meter kuadrat itu adalah energi tiap sekon persatuan luas, yang dimana adalah joule, yang dimana adalah 0,42 joule. Nah, setelah itu kita mencari untuk jumlah fotonnya atau N-nya menggunakan rumus N sama dengan 1 per E, tapi N sama dengan I per E. Tapi sebelum itu, kita cari dulu bahwasanya untuk E-nya menggunakan rumus HC per lambda. Nah, kita masukkan saja angkanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 628 kali 10 pangkat min 9. Maka sama dengan 19,8 kali 10 pangkat min 26 dibagi 628 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita ubah untuk yang 19,8 kali 10 pangkat min 26 menjadi 1980 kali 10 pangkat min 28 dibagi 6,628 kali 10 pangkat min 9, di mana hasilnya yaitu 3,15 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini nilai E-nya sudah diketahui. Selanjutnya, kita langsung masukkan saja ke persamaan N sama dengan I per E, di mana untuk nilai I-nya yaitu 0,42 dan untuk nilai E-nya yaitu 3,15 kali 10 pangkat min 19, sehingga untuk 0,42-nya kita ubah dulu menjadi 4,2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 3,15 kali 10 pangkat min 19, jadi hasilnya adalah 1,3 kali 10 pangkat 18 foton skon kali meter pangkat min 2. Jadi jawabannya yaitu poin E, yaitu 1,33 kali 10 pangkat 18 foton skon kali meter pangkat min 2. Berarti untuk jawaban dari kelompok 2, ketiga-tiganya betul ya. Terima kasih kelompok 2. Nah, karena untuk pemaparan materi dan soal evaluasi sudah selesai, maka Ibu akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat oleh kelompok 2. Ibu akan menyampaikan kembali. Nah,
Poin pertama, foton adalah partikel-partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Yang kedua, manfaat foton yaitu untuk dubbing film, pembuatan fotomultiplier tube, dan dalam bidang kedokteran, foton bermanfaat dalam melakukan rongsen. Nah, yang ketiga, foton sinar X 1000 kali lebih energik dibandingkan foton cahaya tampak, sehingga ketika dirongsen dapat menembus lapisan kulit yang paling dalam dan melihat organ dalam tubuh manusia, misalnya jantung dan hati. Materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan jangan lupa tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan